Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang seputar pembagian ghanimah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa yuqsamu, dan dibagi. Al-khumusu apa seperlima, al-baqi yang tersisa apa seperlima, ba'dal akhmasi al-arba'ati setelah setelah 4/5. Jadi bagian itu 5 misalkan dibagi 5. Ghanimah itu dibagi 5. Ada yang 4/5, ada yang 1/5. Nah, yang 4/5 ini buat orang yang berperang. Nah, yang 1/5 untuk orang yang tidak berperang. Nah, kita fokuskan untuk yang mendapatkan 1/5. Siapa saja mereka? Ala khamsati ashumin, atas 5 bagian. Nah, jadi ada 5 bagian yang mendapatkan 1/5. Siapakah mereka? Sahmun. Adapun satu bagian minhu dari 5 bagian li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun sahmun alladzi, yaitu sesuatu, ialah sesuatu karena yang ada apa alladzi lahu baginya Rasul bihayatihi, di masa hidupnya Rasul. Jadi yang pertama adalah satu bagian dari 1/5 itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat beliau masih hidup. Gimana kalau beliau tidak ada? Wa yusrofu, dan disalurkan atau ditasarufkan apa sahmun atau bagian ba'dahu setelah Rasul lil masolih kepada kemaslahatan al-muta'alliqati, yang berhubungan apa kemaslahatan bil muslimina, dengan orang-orang muslim. Kakudotil hakimina, seperti kodi hakim, seperti kodi yang menghakimi fil biladi, di dalam tempat atau di dalam negeri. Nah, kalau Rasul tidak ada, artinya kalau sudah meninggal atau tidak ada, kemudian dibagi untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan kaum muslimin, seperti untuk kodi atau hakim. Nah, orang yang menghakimi di negeri tersebut. Kemudian amma qudatul askari, dan adapun kodi tentara, hakim tentara atau kodi tentara, fayurzakuna, maka diberi upah atau diberi upah siapa mereka kudo minal akhmasi, dari 1/5 al-arba'ati, yang 4. Nah, kama sebagaimana perkara atau keterangan qala yang berkata al-Mawardiyu, siapa Imam Mawardi, wa ghairuhu, dan selainnya Mawardi. Jadi adapun kodi-kodi pasukan perang, maka diberi rosku, diberi bagian dari bagian 4/5. Jadi bukan yang 1/5. Seperti itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Mawardi dan selainnya Mawardi. Seperti apa contohnya? Kasadis suguri, seperti sadis sugur, artinya seperti memperkokoh perbatasan, wilayah perbatasan. Wahya, adapun sugur al-mawadi'u, ialah tempat-tempat al-makhufatu, yang dikhawatirkan apa tempat, min atrafi biladil muslimin, dari ujung atau dari beberapa ujung negerinya orang Islam. Al-mulasiqati, yang menempel libila dina, kepada atau dengan negeri kita. Nah, jadi as-sugur yaitu tempat-tempat yang mengkhawatirkan, yaitu area-area batas daerah-daerah kaum muslimin yang bersambung dengan bagian daerah-daerah kita, libiladina kita. Artinya apa? Daerah perbatasan. Ini penting dijaga oleh kaum muslimin. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud sadus sugur menyiagakan perbatasan birijali, dengan tentara-tentara, wa alatil harbi, dan alat-alat perang. Jadi yang dikehendaki, yang dimaksud menjaga as-sugur ialah dengan tentara-tentara dan
alat-alat perang. Jadi bukan sesuatu yang sepele, yang remeh, bukan misalkan anjing penjaga dan sebagainya. Ini memang tentara-tentara dan alat-alat perang. Nah, ini yang diberi bagian dari 4/5 seperti itu. Kemudian wa yuqaddamu dan didahulukan al-ahammu apa yang lebih penting minal masolih dari kemaslahatan fal ahammu kemudian yang agak penting. Nah, jadi kemaslahatan yang terpenting harus didahulukan, kemudian yang penting. Artinya yang lebih penting dulu yang didahulukan. Kemudian wasahmun dan satu bagian lidawil kurba kepada orang-orang mempunyai kerabat, artinya keturunan Nabi SAW. Ayat kurba Rasulullah SAW maksudnya adalah kerabat Nabi SAW. Wahum adapun mereka Banu Hashim ialah Bani Hashim, wa Banul Muttalib dan Bani Muttalib. Jadi keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib itu mendapatkan seperlima, salah satu seperlima bagian. Nah, jadi Nabi, kemudian setelah kalau Nabi nggak ada ya Hakim yang bertempat di situ. Nah, kemudian siapa keturunan Nabi? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian wa yashtariku dan bersekutu fi dzalika di dalam demikian sahmun atau bagian al-dzakaru apa laki-laki wal unsa dan perempuan wal ghaniyu dan orang kaya wal faqiru dan orang fakir. Jadi bagian tersebut dihaki oleh laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun yang miskin dari mereka. Jadi keluarga Nabi maupun laki-laki, perempuan yang kaya atau miskin seperti itu. Nah, ini dia bedanya. Wa yufaddalu dan dilebihkan az-zakaru siapa laki-laki fayu'ta maka diberi siapa laki mislah hadil unsain pada menyamainya bagian dua perempuan. Artinya mendapatkan laki-laki tersebut bagian 2 kali lipat dari perempuan seperti itu. Jadi seperti ya waris ya. Ketika keluarga Nabi ini ada yang laki, ada yang perempuan, semua dapat. Hanya saja bagian laki-laki itu lebih banyak 2 kali lipat daripada perempuan seperti itu. Wasahmun dan satu bagian lil yatama bagi anak-anak yatim. Al muslimina yang Islam siapa anak yatim. Jadi satu bagian oleh anak yatim kayak untuk diberikan kepada anak yatim. Jadi untuk Nabi ketika Nabi nggak ada untuk qadhi hakim yang bertempat di situ. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk keluarga Nabi, yang ketiga untuk anak yatim. Nah, kemudian nah jam'u yatimin jamaknya lafat yatim wahwa adapun yatim sogirun ialah anak kecil la aba yang tidak ada bapak itu maujud lahu baginya sogir seperti itu. Jadi lafat al yatim itu bentuk jamak daripada yatim. Nah, jadi lil yatama itu jamak mufradnya adalah yatim. Yatim itu ya anak kecil yang tidak ada bapak pada dirinya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sawaun ialah sama saja karena ada as-sogiru siapa anak kecil zakaron ialah laki-laki au unsa ataupun perempuan lahu ialah baginya si sogir atau anak kecil jadun adapun kakek aula ataupun tidak. Jadi sama saja anak kecil itu laki-laki atau perempuan atau dia punya kakek ataupun tidak seperti itu. Kemudian kutila dibunuh abuhu siapa bapaknya sogir fil jihadi di dalam peperangan di dalam jihad aula ataupun tidak. Nah, ataupun si yatim ini maupun bapaknya dibunuh di dalam jihad maupun tidak, dia dikasih dari bagian dari 1/5 itu seperti itu. Wala yushtaratu dan tidak disyaratkan faqrul yatimi wa yushtaratu dan disyaratkan wa yushtaratu dan disyaratkan faqrul yatimi apa
fakirnya anak yatim. Jadi anak yatim bukan anak yatim kaya, anak yatim yang memang anak yatim yang nggak punya, orang miskin, orang fakir. Kalau yang kaya nggak usah, seperti itu. Kemudian wasahmun, dan satu bagian lil masakini, bagi orang-orang miskin. Wasahmun, dan satu bagian lil abna isabil, bagi anak-anak jalanan. Jadi ibni sabil ya orang yang musafir yang memang kehabisan bekal, seperti itu. Dan musafirnya ini bukan untuk maksiat, seperti itu. Nah, itu berhak dibagi dari seperlima. Nah, jadi seperlima ini dibagi lagi lima, satu buat Nabi, satu buat keluarga Nabi, satu buat anak yatim, satu lagi buat fakir miskin, satu lagi buat ibnu sabil. Wasabako, dan telah lewat bayanuhuma, apa penjelasan keduanya. Nah, artinya masakin dan ibnu sabil, kubaila kitab siam, pada sebelum sedikit kitab masalah puasa, seperti itu. Jadi sudah dibahas ternyata ibnu sabil pengertiannya apa dan miskin pengertiannya apa. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.